Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau memberikan pemikiran-pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia, di mana pemikiran-pemikiran beliau masih sangat relevan dilaksanakan pada saat ini. Beliau mengatakan, tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup manusia, sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang kita peroleh dari kodrat alam. Berkaca dari pemikiran beliau, sebagai sebuah inspirasi bagi kita dalam menyikapi pendidikan di negeri ini sudah kehilangan makna, sehingga tujuan pendidikan bukan memanusiakan manusia, melainkan merobotkan manusia. Pendidikan salah satunya berawal dari guru. Guru adalah pribadi yang menentukan jaya atau runtuhnya sebuah bangsa dan peradaban manusia. Guru juga menentukan arah pendidikan generasi masa datang. Hasil terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ditentukan oleh kualitas pengajaran guru. Itulah pentingnya peran guru. Sebagai seorang guru, bukan hanya mengajarkan materi di dalam kelas, tapi lebih dari itu. Tugas guru lebih berat, yaitu mendidik siswanya. Ki Hajar menjelaskan trilogi pendidikan yang sering kita dengar, yaitu kesatu ing ngarsa sung tulodo. Guru merupakan panutan bagi siswa. Apalah artinya jika guru hanya bertindak kasar kepada siswa? Bahkan guru harus bertindak kasar untuk memberikan tinju seperti Chris John kepada siswa yang berkelahi dengan sesama temannya. Di lain kasus, banyak terjadi pencabulan, pelecehan seksual terhadap siswa. Apalah layak seorang guru berbuat demikian? Kedua, ing madya mangun karso. Guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa, menciptakan ruang impian yang ia inginkan. Selamilah lingkungan kehidupan siswa agar terjalin keakraban. Hapus stigma guru adalah dewa atau titel menjatuhkannya dengan siswa. Jangan posisikan siswa seperti kerbau, cangkir, dan kertas yang tidak berguna sehingga seenaknya diperlakukan. Seorang guru yang baik adalah dia yang bisa menjadi sahabat bagi muridnya. Ketiga, Tuturi Handayani. Dimanapun seorang guru berada, harus mampu memberikan motivasi bagi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, beliau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki anak sesuai dengan kebutuhannya pada masa itu. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Selanjutnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon, yaitu kontinuitas. Artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik, kita harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang dan tumbuh kembang peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua adalah konvergensi. Artinya, pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing.
Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut, sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Konsep pemikiran selanjutnya adalah dalam melakukan prinsip perubahan, yaitu budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik, dan memberikan manfaat kepada orang lain dalam mengolah rasa atau perasaan untuk menghaluskan rasa. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tentu saja semua itu banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi para guru, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri misalnya, guru belum terbiasa memanfaatkan kearifan lokal dan kebudayaan di sekitarnya untuk dijadikan sumber bahan ajar. Guru terlalu berfokus pada penuntasan materi pembelajaran tanpa memperhatikan minat belajar peserta didik, sehingga pembelajaran belum berpusat kepada peserta didik. Untuk itu, guru perlu membiasakan diri merancang pembelajaran kontekstual yang berpusat pada peserta didik, salah satunya dengan menggunakan strategi project-based learning agar peserta didik lebih aktif dalam memecahkan problem-problem kompleks dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kebudayaan di sekitar sebagai sumber bahan ajar. Sedangkan dari luar negeri, masih banyak kita temukan kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Disitulah guru harus mengambil peran sebagai pembentuk karakter peserta didik melalui kearifan lokal, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang humanis dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan.